Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Prima Herliana, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, kategori 1 Gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning kelas 11 dengan materi Sistem Pernapasan, submateri Bahaya Rokok dan Gangguan Sistem Pernapasan dengan menggunakan Canva, Leapworksheet, YouTube, Google Form, dan Flip HTML. Di unit kerja saya SMA Negeri 3 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman beserta rekan-rekan kelas 11 dari SMA Negeri 3 Karawang siap membantu Ibu Irma Prima Herliana dalam melaksanakan uji kinerja hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana? Masih semangat kan untuk belajar? Walaupun jam siang, tapi kita harus tetap semangat ya untuk belajar, khususnya belajar biologi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Di sini kalian siapa? Pak dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa
Udre? Hadir. Kak Zara? Hadir. Kak Yesa? Hadir. Bunga? Hadir. Dapa? Hadir. Eki? Oh iya, Eki sakit, berarti 3 orang ya yang sakit ya. Elsie, sekarang sebelum melakukan pembelajaran kita akan pretest dulu ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran ibu akan mengukur kemampuan awal kalian ya, pemahaman kalian. Jadi dengan melakukan pretest, silakan keluarkan HP-nya. Setelah dikeluarkan HP-nya, silakan di-scan barcode-nya, ya. Semuanya harus mengikuti pretest ya. Silakan scan barcode yang ada di depan. Selanjutnya, nah, sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa membantu ibu untuk menjadi dirijen? Oh ya, silakan berdiri. Selanjutnya, sebelum melakukan pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, yaitu ice breaking tentang tepuk semangat ya, supaya menumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar. Ada yang masih ingat kan? Masih? Nah, sekarang dimulai. 1. Jadi bisa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mekanisme pernapasan. Ada yang masih ingat mekanisme pernapasan itu apa saja? Ada yang ingat? Siapa? Iya, Bunga. Jadi mekanisme pernapasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Ada yang bisa menjawab lagi? Iya. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Iya. Jadi mekanisme pernapasan itu ada 2 ya. Ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Ya. Berarti kalian masih ingat ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pematik. Ibu sajikan gambar nih. Gambar apa yang kalian amati di depan? Paru-paru. Iya, paru-paru. Nah, paru-parunya ada 2. Paru-paru apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan itu kenapa bisa berbeda tuh? Apa bedanya? Paru-paru kiri itu merupakan paru-paru seseorang yang tidak merokok. Jadi paru-parunya terlihat lebih sehat dibandingkan paru-paru sebelah kanan yang merokok. Jadi sebelah kiri itu kenapa? Sebelah kiri merupakan paru-paru orang yang tidak merokok. Jadi paru-parunya terlihat lebih sehat dibandingkan orang yang merokok. Iya, jadi kalau yang merokok ada yang mau nambahin nggak? Siapa? Ayo Alden dulu ya, nanti itu.
pada paru-paru perokok terjadi peradangan dan juga memiliki lendir yang lebih banyak yang disebabkan oleh zat. Oh iya betul. Jadi kalau yang hitam kenapa? Ini kan ada yang pink, ada yang hitam ya kelihatannya. Itu kenapa? Karena dia terjadi peradangan. Terus juga Berarti perokok ya? ya jadi yang hitam itu perokok. Bisa lebih hitam daripada yang bukan perokok itu karena terjadi peradangan dan juga lebih banyak lendir yang dihasilkan. Itu merupakan sebab dari zat yang terdapat pada rokok. Ini ada analogi atau metafora. Bahaya rokok terhadap kesehatan kita analogikan dengan bermain game, ya. Bermain game artinya game akan kecanduan terhadap orang yang suka bermain game. Begitupun dengan orang yang merokok akan kecanduan dan sulit untuk berhenti. Jadi diibaratkan seperti main game. Main game kalau misalkan kalian main game di HP, kecanduan kan? Nah, itu pun seperti merokok ya. Kita analogikan seperti materi yang akan dibahas yaitu tentang bahaya rokok dan udara lingkungan yang tercemar terhadap kesehatan pada sistem pernapasan manusia ya. Manfaat materi yang akan dipelajari hari ini. Pertama untuk memberikan banyak manfaat ya untuk kita, salah satunya untuk bernapas, bertahan hidup. Oleh karena itu sepatutnya kita harus menjaga paru-paru yang diperlukan oleh tubuh ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan studi literatur, peserta didik diharapkan dapat menganalisis masalah pengaruh rokok dan zat berbahaya terhadap kesehatan pada sistem pernapasan manusia dengan tepat dan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan tayangan video, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ya pengaruh buruk kebiasaan merokok terhadap kesehatan pada sistem pernapasan manusia dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu. Selanjutnya, penilaian yang akan dinilai. Nah, ketika pembelajaran, ibu akan menilai poin-poinnya seperti ini. Pertama, penilaian sikap saat diskusi. Jadi saat diskusi kalian akan dinilai sama ibu. Yang kedua, saat presentasi ya, penilaian presentasi dan langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Nah, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yaitu pertama satu, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi kamu disajikan masalah. Ya. Yang kedua, memodernisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, sekarang ibu akan menayangkan video ini. Setiap tanggal 31 Mei, gerakan ini pertama kali digaungkan pada tahun 1987 dan bertujuan untuk menginformasikan bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Meski sudah dikampanyekan selama puluhan tahun, namun angka pengguna rokok masih belum juga menurun, pemirsa. Bahkan di Indonesia, penggunaan tembakau di Indonesia tergolong tinggi di kalangan dewasa dan juga remaja. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bahaya rokok dan cara memutus kecanduan rokok, mari kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Ya, gerakan yang diprakarsai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ditujukan untuk menyoroti kesehatan dan juga risiko lain terkait penggunaan tembakau. Negatif penggunaan rokok sudah dipaparkan secara masif. Perokok kerap kali kesulitan untuk meninggalkan ataupun mengurangi kebiasaan merokok. Padahal kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitarnya, seperti gangguan kardiovaskular yang meliputi penyakit jantung dan stroke. Apa yang dapat kalian tangkap dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Tayangan video? Ya, ini. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya tersebut. Pertama, tentunya rokok ini sangat berbahaya karena saat kita menghisap rokok itu, jadi rokok itu punya ribuan zat kimia dan saat kita bakar itu sangat berbahaya bagi tubuh.
Contohnya dapat menimbulkan asma, terus Ada yang bisa menambahkan? Dari ya, udah. Jadi benar yang dikatakan Alif bahwa rokok sangat berbahaya karena rokok mengandung zat kimia yang sangat berbahaya. Disebutkan tadi bahwa zat kimia berbahaya pada rokok terdapat 4.000 bahkan bisa lebih, sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit. Ada penyakit kardiovaskular, terus ada penyakit pada otak, mulut dan tenggorokan, lambung, dan juga risiko penuaan dini. Nah, pada paru dan pernafasan akan terjadi kanker serta asma. Pada sistem jantung dan pembuluh darah akan terjadi penyakit koroner. Pada sistem saraf akan terjadi penyakit stroke. Dan pada ibu hamil dapat menyebabkan kematian janin. Di mana pada tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau. Itu merupakan waktu yang tepat untuk efek berhenti merokok. Karena pada 24 jam itu nikotin sudah hilang. Sehingga semua organ yang tadinya terpengaruh oleh nikotin sudah membaik dan sudah sehat. Iya, betul ya. Jadi kalau misalkan sudah 12 jam, bahkan 24 jam, dan bahkan berhari-hari, nanti si nikotinnya akan hilang. Ya, betul ya? Ya, betul. Sekarang merokok itu tidak baik, tapi kenapa masih dijual? Nah, ya, siapa nih? Nadia. Ya. Saya Nadia, saya akan menjawab pertanyaan kenapa rokok tetap dijual walaupun tidak baik, karena sumbangan rokok ke APBN negara itu besar. Iya, betul. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Ada yang bisa menambahkan? Nadia di sini. Ada yang bisa? Iya, ayo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakul. Saya izin jawab pertanyaan ya di depan. Itu merokok itu tidak baik, tapi kenapa dijual? Setuju dengan argumen sebelumnya dari teman saya. Salah satunya itu kan menambah keuntungan negara. Selain itu, lapangan kerjaan akan semakin terbuka luas. Pabrik-pabrik rokok butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, oleh sebab itu, jadi ada keuntungan bagi negara, antara pemasukan dan juga masyarakat di sekitarnya pun dapat merasakan dampak positifnya. Ibu akan mengelompokkan peserta didik secara heterogen menjadi 5 kelompok. Sudah dapat kelompoknya? Sudah dikelompokkan ya kemarin ya, secara heterogen. Berarti sekarang duduknya per kelompok. Duduknya per kelompok. Sekarang kalian berdiskusi ya. Di sini ada LKPD dan bahan ajar. Silakan bisa men-scan barcode-nya. Dua orang, berarti satu orang ada yang men-scan LKPD dan satu orang ada yang men-scan bahan ajar. Jadi bahan ajar ini ibu membuat bahan ajar e-book ya. Jadi buku digital hasil karya ibu ya. Kamu bisa lihat referensi dari, misalkan kamu mau mengerjakan LKPD, bisa lihat dari bahan ajar atau dari buku paket ya, buku paket yang sudah ibu bagikan sebelumnya ya. Bisa cari di situ, kalau tidak kalian bisa cari di internet, masuk ke Google Scholar ya. Di Google Scholar itu di situ banyak sekali jurnal-jurnal dan artikel serta referensi lain. Di situ pokoknya sangat relevan. Kalian bisa cari di situ. istilah bahan aja. Kemana? TMK aja itu bahan aja. Oh, malah ke semuanya. Yang penting kebanyakan. Bangun dan bukalah
Scan. Mati dong. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Nah, di situ di LKPD ada langkah-langkahnya kan? Ya, pertama itu kalian mengidentifikasi masalah ya. Setelah mengidentifikasi masalah ada apa aja di situ? Iya, kalian merumuskan masalah. Setelah merumuskan, iya, kalian menentukan akar permasalahannya. Setelah menentukan akar permasalahannya, iya, menentukan solusi ya. Jadi kalau PPT itu alat untuk presentasi ya, PPT Canva. Terus yang LKPD nanti dikumpulkan di itu. Jadi tugasnya mengumpulkan LKPD dan PPT untuk presentasi ya. So, sekarang kerjain dulu LKPD-nya. Tulis nama kelompok, terus kelas dan jawabannya ya di situ. Antara dibikin itu aja kayaknya. Satu apa gitu cara? Jauhi lingkungan yang mengajak rokok. Berarti lingkungan yang Cari lingkungan yang paling tepat. jadi teman yang mengajak Jurnalnya dikantongi ya, referensinya dari apa? Misalkan dari jurnal apa? Yang tadi. jurnal kompas kan? Dilampirin, makanya dijelasin. Ngambil dari referensi mana? Ketika kalian presentasi dan dilampirin juga ditulis. Ada kan di situ sumber dicantumkan. Ada yang sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya seperti kekerasan, bakat dan vape dan perubahan ini ya. Kemudian selain pendidikan, aturan, kita juga harus buat dari solusi budaya. Kita tuh harus bisa merevisi budaya Indonesia yang ketika masih kecil itu udah boleh beli rokok untuk orang tuanya, kayak hal-hal simpel begitu. Itu tuh bisa menjustifikasi setiap anak di Indonesia untuk menjustifikasi mereka jika rokok itu bukan hal yang salah, orang tua mereka aja menggunakannya. Sehingga hal itu pun bisa menjadi solusi ketiga ya, kita harus bisa merubah sosial budaya kita.
Kemudian dari aspek ekonomi. Jadi pada aspek ekonomi ini kita harus menaikkan bisa dibilang pajak ataupun hal-hal lain terkait yang berhubungan dengan produksi rokok dan vape tersebut ya. Perkenalkan, saya Regina Gasapada dari kelompok 1 izin bertanya. Oke, jadi tadi dari kelompok 3 sudah memaparkan beberapa solusi. Nah, lantas saya bertanya bagaimana upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah pengguna aktif vape di kalangan remaja. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi kebetulan dari semua solusi yang tadi sempat saya jabarkan, itu semua bisa diambil oleh pemerintah ya. Salah satunya kan kayak merevisi undang-undang dan mempersulit pembelian ya. Kayak misalnya kita naikin batas usia pembeliannya. Kemudian dari faktor produksi juga kita harus mahalin, atau faktor ekonomi kita bisa naikin bea cukainya, atau enggak kita bisa mempersulit produksi itu sendiri ya, mulai dari bahan bakunya dan lain-lainnya. Kemudian dari sistem reformasi edukasi sendiri juga, itu juga sebenarnya yang bisa melakukan pemerintah juga ya, karena kurikulum itu kan ada di bawah undang-undang ya, di bawah pemerintahan. Jadi dengan kata lain pemerintah juga. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah merevisi budaya. Nah, merevisi budaya ini mungkin bisa banyak jalannya, tapi mungkin yang dilakukan oleh pemerintah, pembatasan iklan bisa. Selain pembatasan iklan, untuk merubah budaya itu sosialisasi kayak seminar-seminar dan hal-hal semacam itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai apakah vape berbahaya. Bahaya dan akibat dari kecanduan rokok. Nah, apa sih yang menyebabkan kecanduan rokok? Yang ada begitu banyak zat yang menyebabkan rokok menjadi sangat berbahaya. 2 diantaranya yang sangat umum kita ketahui adalah yang pertama nikotin. Nikotin ini merupakan sifat karsinogenik yang secara tidak langsung menyebabkan kanker. Kenapa? Jadi nikotin ini sendiri adalah zat yang menyebabkan kecanduan, di mana dengan kecanduan maka pengguna akan terus merokok. Nah, sehingga dengan keterusan merokok ini akan menimbulkan penyakit lain seperti kanker dan juga gangguan saraf, terus tekanan darah meningkat dan juga penurunan fungsi pada otak. Selanjutnya adalah zat tar. Jadi kalau misalnya kalian pernah menonton eksperimen di mana rokok dibakar dan di dalamnya itu ada buntelan kapas, jadi ada botol dalamnya ada buntelan kapas dan rokoknya dibakar di dalam situ. Nah, jadi lama-kelamaan buntelan kapas tersebut akan menjadi kuning kecoklatan dan berbau. Nah, dan ada lendir-lendir coklat yang menempel pada buntelan kapas tersebut. Itulah yang dinamakan zat tar. Zat tar itu bersifat karsinogenik. Kedua, ada liquid vape mengandung banyak zat yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu ada nikotin yang membuat kita ada bisa kecanduan, terus organic compounds, dan glycerin, bahan perasa, senyawa karbon, ethylene, logam, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada penggunaan alat vape dinilai lebih tahan lama dan dianggap lebih trendy di kalangan anak muda. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya tidak jauh. Kenapa? Bagaimana ya stigmanya antara seorang yang gemar olahraga tetapi juga gemar menghobi rokok ataupun vape? Nah, ini bagaimana siklus perbandingannya? Apakah dia tetap seimbang sehat atau justru kandungan-kandungan tadi merusaknya? Karena yang rajin olahraga juga katanya ya nggak berasa apa-apa. Jadi mohon pencerahannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan satu tadi adalah bagaimana stigma atau perbandingan dari orang yang berolahraga namun tetap merokok, dan membuktikan bahwa dengan tidak merokok atau vape dia merasa bahwa badan dia jadi lebih bugar dan dia tidak merasa cepat lelah dan dia sangat memiliki kesehatan yang stabil dan juga memiliki imun sistem yang lebih tebal dibandingkan salah satu teman saya yang bisa dibilang dia atlet juga tapi dia merokok dan vape. Nah, jadi teman saya yang merokok dan vape tadi tapi olahraga tadi, dia lebih cepat lelah, lebih cepat merasa capek dan lebih cepat merasa ngantuk, serta ada menimbulkan efek kecanduan. Ya, kita akan
menganalisa dan mengevaluasi, ya. Analisis dan evaluasi terhadap masalah yang telah ditemukan dari sumber yang relevan, ya. Berikan tanggapan, kritik, umpan balik, saran dan masukan pada kelompok presentasi. Tadi udah ya, udah dilaksanakan. Kita akan menyimpulkan. Nah, menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Mau? Ya. Ini udah di bawah. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah seberapa negatifnya atau seberapa tidak baiknya rokok bagi kehidupan masyarakat. Terus juga di situ tadi juga kita sudah presentasi mengenai vape, di mana masih banyak yang mengatakan bahwa vape itu lebih aman. Tetapi setelah melihat hasil presentasi dari kelima kelompok tadi, dapat diberikan kesimpulan bahwa vape sama sekali tidak lebih aman daripada rokok karena sama-sama mengandung nikotin dan juga memiliki bahayanya masing-masing. Lalu juga masih banyak sekali yang termakan oleh mitos, seperti menganggap bahwa vape itu dapat membantu orang yang ingin berhenti rokok, padahal pada kenyataannya itu sama aja bohong. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ah ya, Alif. Terima kasih atas waktunya. Saya Alif izin menambahkan. Jadi betul yang dikatakan oleh tadi, rokok. Vape ini tidak sama amannya. Lainnya adalah pengganti rokok, gitu. Tapi dengan iming-iming elektrik. Nah, jadi si rokok ini kan mengandung beberapa zat yang berbahaya, seperti busa berbeda. Kemudian saja. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Kesimpulan hari ini itu adalah pembelajaran membahas tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh manusia ya, khususnya pernapasan. Gue akan mengapresiasi terhadap kelompok terbaik. Nah, dari 5 kelompok terbaik jatuh kepada kelompok berapa? 3. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 maju ke depan. Ada reward dari Bu. Selamat untuk kelompok 1 karena hasil presentasi yang terbaik ya. Ayo kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kita akan mengadakan post test dulu. Sekarang duduknya kembali semula. Ya, Ayo silahkan menyekan barcode-nya yang ada di depan. Scan barcode yang ada di depan. Nanti kalian isi jawaban-jawabannya. Silahkan. Isi aja, nggak apa-apa nih. Ayo nih, scan barcode. Tadi harus ke apa? HP-nya Aisyah. Dua menit lagi. Sudah semua? Sudah ya? Ya, sudah pada ngirim?
Semuanya ya, ini udah terlihat di Ibu. Semuanya alhamdulillah 25 siswa sudah masuk ke email Ibu. Sekarang lanjut ya. Selanjutnya, nah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sistem ekresi ya. Jangan lupa nanti di rumah kamu membaca tentang materi sistem ekresi. Mau dari buku, mau dari jurnal, artikel, kita refleksi dulu ya. Nah, Ibu akan merefleksi nih, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa? Apa yang kalian pelajari ini tentang sistem pernapasan bahaya, khususnya pada sub bahaya rokok bagi kesehatan pernapasan. Lalu, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, apa yang kalian sukai? Ada yang bisa menjawab? Ayo, sukai. Yang jawab, yang saya sukai dari sini kita juga bisa mendapatkan ilmu apa sih bahaya nge-vape. Jujur awalnya saya tergoda ingin nge-vape, jadi setelah saya melihat materi ini saya terbuka pikirannya untuk tidak nge-vape. Terima kasih. Tadi izin menambahkan apa yang kami sukai pada pembelajaran hari ini. Jadi apa yang saya sukai pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara Ibu Irma menyampaikan materinya dengan mengimplementasikan dengan kepada materi-materi lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk kami pahami, dan juga pemaparan materi dari teman-teman yang sangat luar biasa sekali yang didesain dengan dalam satu PowerPoint yang sangat menarik, tentunya semakin mempermudah saya dan teman-teman yang lainnya untuk lebih memahami apa yang dijelaskan. Nah, Ibu akan membagikan angket jurnal refleksi siswa. Sekarang kalian scan yang ada di depan. Nanti ada beberapa pertanyaan ini angket untuk refleksi ya. Sudah? Sudah. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh KM-nya. Sikap sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Kita akan pulang ke rumah masing-masing ya. Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.